Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Neci semua, siswa-siswiku yang berbahagia, yang mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pagi ini bertemu lagi dengan saya Pak Faiz dalam pembelajaran sosiologi tentunya pada Necis Belajar, media pembelajaran Sobat Necis. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang faktor pendorong interaksi sosial. Nah, minggu lalu kita sudah membahas pengertiannya, membahas ciri-cirinya dari interaksi sosial. Nah, kali ini apa sih yang menyebabkan seseorang atau kelompok melakukan interaksi dengan orang atau kelompok yang lain? Nah, mari kita simak pembelajaran kali ini. Ada 6 faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama yaitu simpati. Nah, simpati ini adalah upaya merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi ketika ada teman, ada keluarga, ada tetangga, ada sahabat, ada orang-orang terdekat menghadapi musibah, menghadapi suatu masalah, kemudian cerita dengan kalian, nah, dan kalian merasakan yang dirasakan oleh orang tersebut, merasa sedih, merasa iba, merasa prihatin. Nah, itu merupakan sikap simpati. Gitu. Itu merupakan sikap simpati. Nah, lalu apa sih bedanya dengan empati? Nah, kita lihat nih, empati. Empati itu adalah perasaan yang lebih mendalam dari simpati. Nah, yang juga disertai dengan adanya tindakan. Nah, jadi bukan hanya merasakan kalau empati ya. Kalau empati itu bukan hanya merasakan, tapi juga membantu menyelesaikan atau mengurangi beban permasalahan yang dihadapi oleh orang lain. Contohnya nih, bantuan sembako di era pandemi COVID-19 terhadap warga-warga yang terdampak COVID di wilayah Jawa Barat oleh Kang Emil nih contohnya. Jadi itu merupakan salah satu tindakan atau sikap empati gitu. Yang ketiga, ada imitasi. Nah, imitasi itu apa nih? Imitasi itu adalah proses atau upaya meniru sebagian dari apa yang dimiliki orang lain atau tokoh yang diidolakan. Nah, kata kuncinya di sini adalah meniru, tetapi hanya sebagian. Contohnya nih, ada suatu ilustrasi di mana seorang anak menirukan cara berpakaian dari orang tuanya atau ayahnya. Berdasi, berjas rapi, berpakaian rapi, mengikuti gaya pakaian dari orang tuanya. Nah, contoh lain, misalnya kalian menyukai salah satu tokoh idola dan kalian mengikuti gaya rambutnya untuk yang pria, atau yang perempuan mengikuti cara berpakaian dari seorang yang kalian idolakan. Gitu. Itu adalah bentuk dari imitasi. Nah, kemudian ada identifikasi. Identifikasi ialah proses untuk menjadi sama atau persis sama dengan orang lain. Nah, jadi identifikasi itu lebih tinggi daripada imitasi. Ketika imitasi hanya meniru sebagian, kalau identifikasi itu berusaha untuk sama persis dengan orang lain atau tokoh yang dia idolakan. Contoh nih, ada seseorang di ilustrasi ini yang menyukai figur Barbie. Akhirnya dia melakukan upaya untuk persis sama dari ujung rambut hingga ujung kakinya. Nah, itu disebut dengan identifikasi. Gitu. Jadi diharapkan bisa membedakan antara simpati dengan empati, antara imitasi dengan identifikasi. Mudah-mudahan paham. Nah, lalu ada juga sugesti dan motivasi. Nah, sugesti ialah pemberian pengaruh atau pandangan dari satu pihak kepada pihak lain. Akibatnya, pihak yang dipengaruhi akan tergerak mengikuti pengaruh atau pandangan tersebut. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah pemberian pengaruh atau pandangan. Ya, ini kata kuncinya nih. Jadi ketika seseorang, orang terdekat dengan kalian memberikan pengaruh atau pandangan terhadap suatu hal atau masalah dan kalian mengikuti saran beliau, nah itu adalah
kalian berarti sudah tersugesti dari pemberian pengaruh atau pandangan tersebut. Misalnya seorang kakak nih akan lebih mudah menganjurkan adiknya untuk menabung atau sebaliknya gitu. Terus ada juga misalnya pimpinan partai politik berkampanye. Nah, tindakan itu dilakukan untuk meyakinkan dan mempengaruhi orang banyak agar mengikuti partainya atau memilih beliau dalam pemilu misalnya. Nah, itu juga termasuk ke dalam sugesti. Nah, mudah kan ya memahaminya, dan contohnya juga sangat jelas gitu. Nah, yang kedua atau yang terakhir, motivasi ialah dorongan, rangsangan, pengaruh, atau stimulus yang diberikan seorang individu lainnya sedemikian rupa sehingga orang yang diberi motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional, dan penuh tanggung jawab. Misalnya di sini ada ilustrasi kedua orang tua memberikan bimbingan terhadap anaknya. Nah, dalam bimbingan tersebut orang tua ingin anaknya agar sukses, agar menjadi orang yang mapan, orang yang mempunyai kepribadian yang baik, orang yang punya masa depan yang baik. Nah, dari dorongan-dorongan tersebut diberikan pengaruh, stimulus, dan motivasi, akhirnya anak menjadi lebih rajin dan semangat menjalani hidup, dalam belajar, dalam menggapai mimpi dan cita-citanya. Berarti itu sudah terdorong atau termotivasi. Nah, jadi itulah materi yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini tentang faktor pendorong interaksi sosial. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian semua. Tetap semangat menjalankan pembelajaran sosiologi meskipun dalam jarak jauh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.